2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 12. Isiboset dibunuh. Ketika didengar orang anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Berot, sebab Berot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Berot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya, lalu berumur 5 tahun. Ketika datang ke kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu. Lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu terjatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Anak-anak Rimon orang Berot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik di rumah Isiboset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya. Membunuh 2, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa kepada Daud di Hebron dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset anak Saul musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya anak-anak Rimon orang Berot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadanya demikian Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dia dan membunuh dia di Siklak. Dan dengan demikian aku memberikan kepunyaannya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh orang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong. Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepada kepala Isiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron.